Jadi gini, Mas Silok jangan disuruh ceramah. Dia pekerja yang luar biasa, jadi tak takoni sik wae Mas Silok. Jenenge jane sapa Mas Silok? Nama saya Silok Sugiyoto. Silok Subiyoto. Ya. Oke. Aslinya dari Kecil Silok. Enggak, maksudnya asal usulnya. Asal dari Solo. Solo. Terus di Korea sudah berapa lama? Saya di Korea, masuk negara Korea tanggal 25 Desember tahun 99. 99. Kuliah apa kerja? Kuli sawaya-waya. Kuli sawaya-waya. Ada itu di daerah Seoul apa tempat Busan atau mana Mas? Saya di seluruh Korea, Pak. Oke, nanti tolong jelaskan seluruh Korea maksudnya piye? Saya hidup di beberapa kota. Hidup di beberapa kota. Ya. Kerja di sini 1 bulan, pindah ke kota sana, pindah ke kota sana, jadi seluruh Korea sudah saya jalani semua. Oke, kerjanya apa Mas? Dulu TKI saya. Sekarang? Malu saya. Oke, nanti saya ikut menjelaskan. Oke, TKI kita, tenaga kerja kita di Indonesia, di Korea, seluruh Korea berapa Mas jumlahnya? Ilegal sama legal kurang lebih hampir mencapai, insya Allah ini saya kurang begitu akurat, kurang lebih 15.000. 15.000. TKW ada juga yang wanita? TKW sedikit, 30%. Oke, sekarang saya tanya, kerjanya teman-teman Indonesia di sana itu umumnya di mana? Di pabrik, di... Saya tiap hari berpikiran saya, tenaga kerja Indonesia yang di Korea itu, kalau pemerintah Korea namanya government to government itu beli TKI Indonesia itu uang Korea 500.000 won. Di antara 8 negara, yang paling tertinggi harga paling mahal Indonesia. 500.000 won kali 11 kurang lebih negara Korea membeli 5.500.000 rupiah. Level pertama. Level kedua Vietnam, level ketiga China, level keempat 5, 6 Uzbekistan, Kazakhstan, Sri Lanka sama Bangladesh. Harga paling tertinggi. Level Indonesia nomor 1 itu karena apa Mas? Indonesia pandai-pandai kerja di Korea, tidak menjadi kuli biasa. Anak Indonesia sudah banyak pegang komputer, udah bisa menjalankan operator mesin yang susah-susah walaupun hurufnya huruf Korea. Iya. Jadi sebenarnya yang ngerjain, yang bikin Samsung itu siapa? Saya dulu kerja di pabrik Volvo. Saya ngelas itu Pokren. Itu buatan anak Indonesia semua. Volvo itu? Ya. Jadi Volvo biasanya made in mana itu? Kalau di resminya? Jerman. Jerman dalam kurung aslinya Indonesia gitu ya? Indonesia. Jadi terampil-terampil, pinter-pinter gitu ya Mas? Sehari saya ngelas itu untuk sendok itu sehari saya dapat 4 set. Saya kerja 4 sendok itu yang kayak di jalan itu. Oh, 2 jam saya dapat 1 ngelas. Bikininya ini. sendok yang gede itu? Bego. Kalau sana Pokren namanya. Pokren. Gini. Jadi harap Anda tahu bahwa tenaga kerja kita di luar negeri itu tidak bisa diremehkan oleh pemerintah Indonesia, oleh bangsa Indonesia, apalagi oleh dunia. Mereka nomor 1 di mana-mana, gitu ya. Karena tingkat kecerdasannya dan tingkat keterampilannya, kayaknya juga karena kerajinan. Apalagi orang Indonesia mau mengerjakan yang bukan kewajibannya. Ya, ya. Teknisi Pak Premium itu yang desain anak Indonesia, namanya Mas Edwin, rumahnya Cilacap.
perusahaan premium SK. Namanya di sana ada SC, SK, ada GS. Itu pembuat instalasi premium, itu yang bikin namanya Mas Edwin, anak Cilacap. Pertama 5 juta tadi itu, sekarang gaji tertinggi berapa Mas yang anak Indonesia? Kalau kerjanya bikin pokrin itu tidak gaji basic, tapi borong. Satu bikin sendok itu harganya 40.000 won. 40.000 won bisa dikerjakan maksimal 3 jam. 40.000 won dikalikan 11 kurang lebih 440. Kalau sehari mau kerja jam 8 sampai kerja jam 9 malam, 3 dikalikan 3 aja kita udah kena 1 juta lebih. Jadi kalau mau kerja keras, TKI Korea itu bisa mencapai 1 bulan 30 juta. 30 juta. 30 juta. Wis kono pindah. Oke, saya agak melebar sedikit ya. Mas Silok selama 16 tahun di sana itu legal apa ilegal? Keliru, saya 15 tahun. Oh, 15 tahun. Saya di Korea ilegal 13 tahun. Legal itu saya kira maksudnya gini, kan harus pakai visa. Nah yang ilegal itu visanya visabilillah ya. Oke. Jelas ya? Jelas ya? Ya, jelas ya, visabilillah. Oke. Mas Silok sekarang sudah bukan TKI, sudah bukan pekerja lagi. Beliau sekarang memiliki perusahaan di sana. Mas Silok juga pengen pulang ke Indonesia, kemudian beranak pinak di sini, bikin rumah segala macam. Kok sekarang mau balik lagi ke sana? Kenapa Mas Silok? Terus terang aja, enggak apa-apa, biar sampean. Saya takut ini karena kalau ngomong salah sekarang bisa didarah di sini. Ada undang-undang UT. Saya pengalaman yang saya, umum aja. Ya, saya sedikit mungkin 3 menit 5 menit. Saya masuk negara Korea itu tahun 9 bulan Desember tanggal 25. Jadi saya tahu Jakarta itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Saya Tugu Monas belum tahu. Jadi saya orang kampung dulu, daftar ke PT Mega Buana Jakarta tahun 99 sampai sekarang. Jadi saya Jakarta buta, Indonesia buta. Karena sekarang saya alhamdulillah saya udah punya perusahaan di Korea. Perusahaan saya namanya Nusantara Cargo. Itu perusahaan itu saya yakin itu pemberian dari Allah. Itu pemberian dari Allah dari segi peristiwa. Itu saya bikin dengan orang Korea. Orang Korea sering berkunjung ke rumahnya Cak Nun, dan Cak Nun pun sering tidur di rumah saya di Korea. Itu perusahaan itu diberikan kepada saya separuh-separuh supaya saya bisa kembali lagi ke Korea. Jadi Nusantara Cargo sekarang udah hak milik saya. Karena apa? Saya bukan pesolet yang tinggi, saya cuma banyak bersyukur saja. Dari marketing Nusantara Cargo yang punya orang Korea takut kepada saya. Takut kepada saya. Jadi setiap penghasilan 1 bulan, bos Korea saya anjurkan untuk keluarin uang zakat, kasih ke orang miskin kemana. Sebesar sebulan saya keluarin zakat 50 juta. Kurang lebih 50 juta lebih sebulan. Dari situ Allah memberikan rezeki yang banyak sekali sampai bukannya kualan. Jadi saya sekarang hanya pikir, nggak pikir duit. Saya pengen bahagia saja. Karena saya yakin duit yang banyak tanpa diimbangi dengan kita bersyukur kepada Allah, tidak mungkin kita akan bahagia. Dan kalaupun saya pun mau nakal, saya udah cerita sama Cak Nun,
setiap bulan saya harus transfer ke Korea itu paling sedikit 300 juta. Bos Korea pun tidak tahu sebesar berapa yang saya kirim, udah bisa saya bikin di sini. Contoh sebulan saya minta ke bos saya 400 juta bisa. Jadi saya sebulan makan gaji buta 100 juta bisa. Tapi saya nggak mau. Karena dengan uang-uang seperti ini hidup saya nggak akan normal. Ini uang haram. Jadi perusahaannya Mas Silok ini tidak mungkin ditinggal oleh beliau karena operatornya, kuncinya ada di Mas Silok. Jadi kalau Mas Silok pergi dari Korea, perusahaannya pasti hancur. Makanya Mas Silok dipertahankan untuk tetap dia berada di Korea. Tetapi Mas Silok, saya masih ada beberapa pertanyaan. Tapi yang mempertahankan Mas Silok untuk tetap berkiprah di Korea tidak hanya perusahaannya, tetapi saya tahu polisi-polisi di daerah Busan dan tempat-tempat lain itu mempertahankan jangan sampai Silok pulang ke Indonesia. Ini ceritanya piye iki, Mas? Kok jenengan kalau polisi-polisi kono, karena saya ngalamin teman-teman sekalian. Di Jakarta aja kan Anda nggak boleh parkir di trotoar toh. Boleh sampai ke Tamrin parkir di trotoar. Nah itu saya mengalami bagaimana sama Silok. Tengah jalan tiba-tiba dia naik ke trotoar, aku ditinggal di situ sama Mbak Via. Terus dia lari entah kemana, parkirnya di trotoar. Lho iki neng Korea iki. Ora apa-apa polisine wedi karo aku cak tenang wae ning kene iki. Ini juga alhamdulillah kepolisian Dinas Intelijen Korea itu teman saya semua. Ya. Karena saya juga imbal balik membantu pemerintah Korea. Kemarin saya dapat telepon dari Korea, saya ceritakan sama Cak Nun karena saya takut salah. Polisi Korea tanya saya, ISIS kui opo? ISIS itu apa? Saya nggak berani jawab. Kalau jawab saya salah, jadinya fitnah. Saya tanyakan Pak Cak Nun, apa artinya ini? Baru saja contoh yang kecil seperti itu. Terus di Korea kalau ada anak berkelahi, saya yang ditangkap oleh kepolisian Korea, suruh damaikan. Makanya polisi Korea banyak meminta pertolongan sama saya. Makanya untuk di wilayah Busan, saya nggak mungkin ditangkap oleh imigrasi. Imigrasi teman saya badminton. Jadi, gitu. Saya pernah pas sama Cak Nun ini, sama Cak Nun orasi di sana. Saya di DPO sama polisi. Saya harus ditangkap. Saya ngomong di hadapan Cak Nun, di hadapan KBRI ya. Kalau mau tangkap saya sekarang. Saya nggak takut sama manusia. Takut saya sama Allah. Karena selama 13 tahun saya yakin, saya mati, saya dapat duit sudah digaris oleh Allah. Kalau waktunya saya belum ketangkap, saya nggak akan ketangkap. Tapi pernah saya ketangkap imigrasi. Tangan kiri saya dipegang, tangan kiri saya yang mukul kepalanya, saya lari. Yang kedua kali saya ditangkap lagi karena melanggar lampu merah sama polisi. Tapi Allah menutupi lagi, saya dilepasin. Itu saya pilih kebahagiaan yang banyak saya terima. Karena hidup saya sulit. Hidup saya sulit. Saya lebih sulit lagi kalau memandang teman-teman saya yang sulit juga. Saya dari di sana saya hidup saya untuk sosial. Saya nggak, semua orang pikir duit. Nggak boleh menyombongkan saya udah banyak duit, nggak. Tapi dengan banyak duit saya malah pusing saya. Saya pengen kebahagiaan saya. Saya pengen senang, saya pengen membantu. Dulu saya pernah membawa mayat situ. Saya pulangkan sendiri, saya paketkan lewat Thailand. Namanya Mas Tukimin dari Ponorogo. Jenazah saya bawa sendiri, saya paketkan paket barang. Nggak punya duit saya cari utang kemana-mana. Bentar, untuk pengetahuan teman-teman, kenapa Mas Silok sampai temen mati TKI di sana terus kok dia yang harus bawa pulang? Karena tidak ada yang peduli. Anda bandingkan kalau ada TKW TKI Filipina di Jawil, itu presidennya datang membela. Nah kita tidak mengalami seperti itu. Maka akhirnya Mas Silok yang membawa jenazah itu. Dan kalau pakai bawa jenazah itu resmi, mahalnya tidak karuan. Maka dipaket ke. Ya mau nggak diceritakan Mas Silok? Saya paketkan. Jadi
itu juga teman saya sendiri, namanya almarhum Tukimin. Kalau ada yang dari Ponorogo namanya Mas Tukimin, rumahnya Miten. Itu meninggal heat attack, serangan jantung. Dia ilegal, paspor nggak punya. Kalau ngurusi via jenazah harus pakai prosedur yang berbelit-belit, susah. Susahnya di mana bisa membutuhkan berhari-hari, sedangkan rumah sakit tiap hari membengkak, nggak ada asuransi. Saya sama polisi di Korea, namanya Randy Ju itu polisinya. Jadi polisi yang ngurusi di rumah sakit, saya yang bawa jenazahnya ke Seoul jam 10 malam. Sampai sana jam 4 pagi, saya nunggu maskapai Indonesia, Garuda nggak ada. Saya terbangkan lewat Thailand Airlines. Saya bayar 4.500.000 won, kurang lebih 45 juta. Saya nggak punya duit. Saya hutang teman-teman untuk membiayai jenazah ini pulang. Jenazah akhirnya tiba di Jakarta, tidak diantar ke Ponorogo. Saya dikembalikan uang 3 juta. Semua karena Allah. Saya mengumpulkan dana dari teman-teman, saya dapat kurang lebih 500 juta. 500 juta saya potong untuk rumah sakit, semuanya saya kasihkan ke ahli waris. Itu pada tahun 2010. Sedangkan saya yang dikatakan Mas MC tadi kalau preman keliru. Ya. Ya. Kalau preman itu harus identik dengan tato, pakai anting, sini dipakai cemiti, sini pakai cemiti juga itu preman. Kalau saya bukan preman, saya orang freeman saja. Untuk supaya Anda paham, satu hal tak tambahin Mas Silo. Kenapa beliau sangat dibutuhkan polisi Korea? Anda tahu di sana hukumnya sangat saklek ya. Jadi misalnya sampean duwe gini, ada kecelakaan kapal, anak SMP mati 138, langsung menterinya mundur, langsung yang punya bunuh diri, yang punya kapal dan sebagainya menjadi DPO, menjadi orang buronan dan akhirnya bunuh diri semua. Jadi kalau ada orang berkelahi, 2 orang berkelahi di sebuah kota, kapolresnya langsung dipecat. Tidak peduli salah apa tidak salah, pokoknya begitu ada kejadian polisi yang salah. Nah, polisi sangat butuh sama dia, sebab kalau ada Mas Silo tidak akan ada kejadian. Sebab sudah berkali-kali, kalau di dunia ini tidak ada orang tawur kecuali orang Indonesia. Karena salah satu tugasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tawur. Jadi nanggrono wong kerengan, orang tawur, pedang-pedangan, pacul-paculan itu mesti Indonesia. Nah, Mas Silo ini kalau ada Indonesia mulai dapat gaji, terus ada yang mabuk, ada yang tawur, dia datang. Terus gue karo kabeh 2 kelompok lawan aku ijen. Itu. Nah, pokoknya kalau sama Silo mereka tidak berani. Nah, makanya polisi sangat tergantung sama dia. Jadi kalau dia mau mencelakakan polisi sebusan bisa. Ngongkon cah loro kerengan wis dipecat, kan begitu. Nah, alhamdulillah Mas Silo ini dia ndak mikir apa-apa, dia bukan orang hebat, dia bukan orang kuat, dia bukan orang sakti, dia cuma yakin bahwa hidup itu harus seperti itu. Dan jangan lupa, Mas Silo ini orang yang akhlaknya sangat baik dan rajin sholatnya, rajin sholat, luar biasa. Oleh karena itu saya gembira Anda ketemu sama dia, karena kita belajar sama dia. Tepuk tangan. Oke. Pertanyaan berikutnya Mas, pertanyaan berikutnya. Sebab saya ketemu juga, diajak ketemu sama polisi-polisinya itu, sama dosen-dosen, sama segala macam itu. Silo punya kekuasaan di sana gitu loh. Jadi dia untuk ngopo wae ra masalah kuwi. Sudah jelas tidak boleh ngerokok, ming Silo sing untuk ngerokok. Kan begitu. Sudah jelas di warung tidak boleh ngerokok, Silo buka jendela dhewe ngerokok blus-blus. Orang masalah, polisi ini ngene tak kae. Iki wong edan siji yang ini, wah wis iki. Akhirnya aku sangat berpihak kepada Silo. Kan begitu kan. Demi meningkatkan apa namanya kesehatan itu. Terakhir Mas Silo, bukan terakhir, pertanyaan berikutnya gini, berapa masjid yang sampean bikin di Korea? Saya mendesain masjid, ada 5 masjid yang saya desain. Masjid Darussalam di kota Patong City, Al-Huda di kota Kumi, Masjid Pakistan di kota Yangsan, Masjid Al-Hidayah ada di kota Gimhae, Masjid di Yangsan ada 2,
6 masjid saya desain. Saya desain. Jadi ning masjidnya jero iku ana desain macam-macam lagi, jadi desain by Silo. Gawat Silo. Oh alah, cah Karanganyar kok yang desain masjid. Ya oke. Itu masjid ya, dan jadi Mas Silo ini selalu nyponsori pengajian-pengajian apapun di sana, tapi dia tidak pernah mau menjadi pimpinan Islam, tidak pernah. Wes pokoknya gue tak ewangi wes komburi. Jadi kalau di Jawa namanya itu tuturi handayani, dia tidak perlu ing Ngarso Sung Tulodo, tidak perlu ing Madya Mangunkarso, sudah pasti, tapi beliau selalu tuturi handayani. Terus yang juga mau saya tanyakan sama Mas Silo, lali aku. Gini, Mas Silo itu sangat disukai rakyat Korea yang ketemu sama dia, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena Mas Silo itu tidak hanya bisa bahasa Korea yang sehari-hari, tapi dia belajar sastra Korea, dia bisa bahasa Korea kromo inggil yang dipakai di desa-desa dan di tempat-tempat klasik. Sampai cerita Mas Silo. Kalau mempelajari bahasa Korea tiap hari dengar, jadi kayak saya kurang begitu menantang. Jadi saya mempelajari bahasa, kalau bahasa Korea namanya saduri. Saduri itu bahasa orang kampung, bahasa orang tua. Mungkin anak-anak muda Korea nggak tahu. Saya mempelajari itu karena tiap hari saya ngobrolnya sama orang yang susah di Korea. Saya tiap hari ngobrol sama tukang sampah, orang-orang yang tua yang hidupnya susah. Saya sering ngobrol. Saya nggak suka ngobrol sama orang-orang yang kaya. Saya tiap hari itu kalau punya plastik, punya kardus, saya simpan di belakang kamar saya. Nggak saya buang di tempat sampah, biar kumpulin. Saya lihat kalau orang tua pakai gerobak, orangnya udah tua sekali, hidupnya kayak susah, saya panggil. Saya kasih kardus, saya kasih sampah-sampah yang masih bagus, saya bikinin kopi, masih saya kasih. Ekor ya, maaf. Cak Nun kemarin sudah saya ajak sampai mendekati Korea Utara. Jadi negara Korea itu berbatu. Kalau menanam padi 1 tahun hanya 1 kali. Airmu tidak sebanyak Indonesia, laut pun tidak seluas Indonesia, hutan pun tidak sebanyak Indonesia, tidak ada gas, tidak ada bensin, tidak ada kekayaan lain, tapi maju. Padahal negara Korea itu umurnya sama dengan Indonesia selang 2 hari. Umurnya kalau negara Korea itu tanggal 15 Agustus tahun 1945. Kalau Indonesia 17 Agustus tahun 45, selang 2 hari. Orang Korea sering tanya kepada saya, Indonesia lebih bagus, Indonesia lebih hebat, Indonesia lebih kaya. Kenapa kaya saya? Kalau saya jawab di sini bahaya. Banyak video-video yang menyorot kepada saya. Nanti pulang saya bisa dipenjara. Jawabannya biar diseca sama Cak Nun aja. Jadi kalau ada salah biar ke Cak Nun aja. Ya, karena dia masih harus punya visabilillah yang resmi ke Korea dalam waktu dekat. Satu hal juga di samping soal bahasa tadi, karena saya ngalamin sendiri bagaimana Silo guyon sama ibu-ibu di warung itu, dan seneng banget karena dia tidak pernah mendengar ada orang ngomong kayak Silo yang bahasanya tuh mbah-mbahnya dulu. Bahkan dia hafal semua presiden Korea, hafal lagu kebangsaan Korea. Jajal sih nek gue hafal tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau ini nyanyi, saya sering, kalau orang Indonesia sering memancing. Jadi saya pengen dipuji, itu nggak baik nih. Jadi kalau saya mandi bersebelahan sama orang Korea, saya nyanyi lagu Korea. Biar nanti dengar siapa nyanyi itu, biar gitu. Lagunya akan saya nyanyikan, nanti juga saya artikan. Sebenarnya ceritanya panjang, ada historiknya ini. Takut menyita waktunya Cak Nun saya. Lagunya gini. Tong he mul gua pek tu sani
Baragutal toro Tonghe. Tonghe itu geografis. Mul gua Baek Tusani, mul terdiri dari lautan. Baek Tusan dipaku oleh gunung yang tinggi 1000 dari permukaan laut. Namanya Gunung Baek Tusan, itu ada di negara Korea Utara. Kenapa orang negara Korea Selatan menyanyikan dan menyanjung-nyanjung gunung yang ada di Korea Utara? Karena Korea Utara itu adalah saudaranya. Maragutal Toro, terlintas jalan-jalan yang sangat indah berkelok-kelok. Maragutal Toro hananimi powasa urinaramanse. Hananim, Han satu, Nenim adalah Tuhan yang sangat mencintai negara saya. Hananimi powasa urinaramanse itu Horas maksudnya gitu. Saya lebih hebat, padahal sana nggak ada Tuhan. Korea itu Tuhannya adalah CCTV. Karena saya pernah debat sama orang Korea. Tapi bagus, orang Indonesia orang yang bangunnya paling tercepat, kata orang Korea. Dia nggak tahu kalau dia sholat subuh. Sana nggak ada Tuhan. Saya pernah debat sama orang Korea. Sana orang Korea itu punya 5 kebaikan, itu kalau dibalik ini jadi orang Islam jaminan masuk surga. Ini Canu sudah membuktikan sendiri, seminggu sama saya di Korea. Saya lihatkan budaya-budaya Korea. Satu orang Korea itu nggak suka bohong, nggak suka celelean, nggak mau sendoguro untuk berbohong. Yang ketiga adalah orang tuanya itu adalah Tuhannya itu adalah bapak ibunya. Sana ndak ada orang durhaka, memandang mata pun tidak berani. 4, kebersihan. Cari di Korea kalau ada sampah. Sana saya bilang cari sampah, Cak. Nggak ada. Sana kalau orang buang sampah udah ditulis ini plastik, ini kertas, ini daun. Kamu naruh plastik di daun, ada orang Korea datang ngambil sambil menggerutu, orang jahat ini, orang jahat itu. Yang kelima, tepat janji. Kamu janji sama orang Korea jam 2, meleset setengah 3, kamu orang jahat. Itu sudah ciri sebagai orang Muslim. Jadi kalau orang Korea dibalik itu udah ngajari lagi tentang Islam. Saya bertanya sama orang Korea, ini meja terbuat dari siapa? Meja ada yang membuat, pabrik Samsung itu yang buat siapa? Orang. Saya tanya, matahari itu yang buat siapa? Jawabnya karena kebodohan dia, katanya saya lahir udah ada, katanya. Saya lahir. Saya kejar lagi. Kalau lahir udah ada, kamu tahu hujan, hujan turunnya dari mana? Dari atas. Yang nurunin siapa? Kata Tuhan baru bersedih menangis. Itu orang Korea. Tapi bagusnya orang Korea itu adalah kalau dijadikan Muslim itu sudah tidak mengajari lagi. Terus yang presiden, insya Allah bismillah kalau nggak keliru. Yang pertama adalah namanya Kim Seung-man. Pertama. Yang kedua adalah Park Chung-hee. Park Chung-hee itu bapaknya presiden Korea sekarang. Presiden Korea adalah Park Geun-hye. Park Chung-hee itu tahun 65 waktu sama Indonesia dengan PKI itu kudeta, ditembak mati. Itu yang yang membuat Korea dari batu bisa bersulang emas. Yang memaju Korea adalah Park Chung-hee, tapi mati ditembak oleh temannya sendiri. Dan Anda tahu presiden Korea sekarang cewek, kenapa tidak punya suami? Ada yang tahu?
Apakah dia lesbi? Bukan. Mau tahu? Saya tanya orang Korea, kenapa dia nggak punya suami? Waktu bapaknya meninggal ditembak, ibunya meninggal tahun 45, adiknya itu semua nakal. Banyak, kalau bahasa Korea mayat. Sini heroin, kecanduan. Dia udah urus adiknya susah, bapak udah nggak ada, adiknya ada ngurus. Sampai sekarang dia terlena dengan kesibukan, semua akhirnya nggak punya suami. Bak Jengi mati diganti 1 tahun, namanya Don Juan. Don Juan tapi kena masalah, dia korupsi. Yang keempat adalah Roh Tae-woo, di penjara karena korupsi. Habis Roh Tae-woo diganti lagi namanya Kim Dae-chung. Kim Dae-chung itu kakinya kena tembak waktu penjajahan Jepang. Jadi kalau jalan dia agak bersiau-siau. Jadi lucu, waktu zaman Gus Dur ke Korea, dia mau bersalaman dengan Gus Dur, orang jadi bingung. Yang satu pincang, yang satu buta. Jadi mana ketemunya? Habis Kim Dae-chung lengser, presiden itu tetangga saya, namanya Nomoyen, bunuh diri. Bunuh diri kenapa? Istrinya dikasih duit oleh pabrik namanya Taekwang Group. Hanya dikasih duit, bukan suap. Karena dia malu, dia malam minum, terjun dari jurang, mati. Nomoyen. Habis Nomoyen, Im Yang Pak. Im Yang Pak itu lahir tahun 9 Agustus 45 di Osaka. Jadi tanya orang Korea. Jadi Im Yang Pak itu bukan orang Korea, orang Jepang. Pas itu guyon orang Korea, negara Korea mulai krisis. Katanya yang mimpin bukan orang Korea, orang Jepang. Im Yang Pak turun, ini Presiden Park Geun-hye. Presiden hanya 4 tahun. Mau tahu gaji Presiden Korea? Presiden Korea itu gajinya cuma 40 juta won, kurang lebih 440 juta rupiah. Itu tidak bisa nyuri, tapi orang Korea bangga. Jadi Presiden Korea enak, kemana-mana diantar, kemana-mana dikawal, punya satpam, mau makan udah siapin. Saya bilang Indonesia banyak, kamu punya uang 10 juta udah banyak kayak itu, saya bilang gitu. Itu udah bangganya minta ampun. Padahal di Indonesia kita punya duit, mau cewek 5, 6, sini pijit, sini pijit, sini pijit, bisa. Itu apa urut-urutan presiden yang ada di Korea. Terus kenapa dulu saya ketemu Cak Nun waktu grand opening di perusahaan saya, itu banyak usulan supaya saya datangin artis yang hebat yang ada di Indonesia. Nggak usah saya sebutin, sekarang dia pelontos saya kayak saya. Nanti takutnya salah, jadi ngomong sedikit banyak. Sekarang Indonesia takut saya. Akhirnya saya panggil Cak Nun. Kenapa Cak Nun saya panggil ke sana? Karena Islam sana Islam koboi. Orang mau sholat juga anting-anting boleh, mau semir boleh, mau robek-robek boleh, yang penting sholat. Karena di Korea itu orang dihadapkan dengan uang, orang jadi lupa segalanya, banyak duit. Makanya saya datangkan Cak Nun itu yang semua orang bisa datang, yang bandar judi bisa datang, pemabuk bisa datang, nggak usah pakai kopiah, nggak usah pakai sorban, datang semua. Yang kedua kalinya saya datangin lagi, saya pas itu Palestina, saya datangin Cak Nun, dapat infak, saya setorkan ke Palestina 44 juta won kali 11, hampir 500 juta saya sumbangan ke Palestina. Saya itu lama, saya itu ilegal di Korea, nggak punya visa, nggak punya paspor, tapi Allah adil sama saya. Saya hidup di sana, saya nggak mau, bismillah nggak mau, saya nggak mau melukai hati orang, saya nggak mau membuat kecewa orang, walaupun orang ada yang kecewa dengan saya, tapi saya berusaha untuk tidak membuat orang jadi sedih. Akhirnya Allah turun memberikan kebahagiaan pada saya.
Saya kerja di perusahaan Nusantara Kargo. Bos saking percaya kepada saya, sekarang siup PT Nusantara Kargo Korea dikasihkan ke saya. Itu karena Allah, bukan uang yang saya terima. Adalah kebahagiaan yang saya terima karena seperti ini. Dan sekarang pun saya bukan, orang semua manggil saya bos, saya bukan bos, saya tetap masih rakyat jelata. Saya lebih mencintai nongkrong sama tukang becak daripada orang-orang yang berdasi. Di Korea pun seperti itu. Karena orang-orang seperti itulah orang-orang yang benar-benar namanya rakyat. Saya lebih mencintai di Korea, saya nggak suka nongkrong sama orang-orang hebat. Nongkrong saya sama tukang sampah, sama tukang parkir, ibu-ibu yang jualan lombok-lombok di pasar, saya sering nongkrong. Cak Nur sering saya ajak ke situ. Begitu ceritanya, silakan dilanjut. Satu hal ya, terakhir sekali. Kan tadi ngomong orang jahat. Saya ingin jelasin sama Anda, nanti diperluas oleh Mas Dito. Jadi di Korea itu ada sikap yang jelas dan tidak bertele-tele. Jadi misalnya produk dalam negeri itu beneran. Jadi kalau orang make mobil bukan produk Korea itu langsung namanya orang jahat. Jadi nanti kalau Anda pakai Mercy, Anda orang Korea, kalau Anda bukan orang Korea enggak masalah. Tapi kalau Anda pakai orang Korea terus Anda pakai Mercy itu langsung tukang parkir mempersulit. Pokoknya serba sulit dan disebut orang jahat. Gitu. Ya. Di mana letak jahatnya? Pemerintah Korea, saya kasih tahu rahasianya. Mobil-mobil yang ada di Indonesia itu adalah nomor 1. Jadi kalau pembuatan suku cadang yang baik itu barang untuk diimpor ke negara lain, yang jelek untuk negaranya sendiri. Karena mobil sama saya itu di sini kelasnya di bawah Ferrari. Saya beli berapa? 15 juta rupiah. Mobil saya yang saya tulisi dulu pernah nakal itu dulu. Jadi mobil sport hanya 2 pintu 1400 cc. Saya beli uang desa cuma 15 juta. Kalau kita beli mobil BMW atau beli Mercy, negara Korea lebih pandai lagi. Contoh beli di Jerman 10 juta, dijual ke rakyat Korea dikalikan 50 juta. Kalau mau beli silahkan beli. Kalau kau benar-benar beli, kamu jahat nggak? Udah saya mahalin, udah kamu beli loh. Jahat nggak ini? Jahat. Mendingan kamu belikan mobil Korea dapat 10. Pajak dibikin tinggi. Pajak mobil BMW teman saya tahun 2011, ya, ini mobil pajak berapa? Setahun saya pajak sama asuransi hampir 4 juta. 4 juta dibelikan mobil saya sport yang kelasnya Ferrari dapat 3. Berarti kalau kamu beli mobil Eropa, saudara bisa jawab sendiri, jahat atau baik? Jahat. Maka cintailah produk negara sendiri. Orang Korea bodoh-bodoh. Ada yang kerja di hotel, kalau ada turis Korea tanya bahasa Inggris, bisa nggak? Nggak bisa. Taunya cuma I love you, saya smoking, smoke. Karena dia lebih mencintai negaranya sendiri. Itu bagus. Tanya lagi di Korea nggak ada film baru Spiderman, nggak ada. Yang terbaru ini apa, Fast Furious, nggak ada. Sekarang diputar Rambo 3 baru diputar. Benar. Jadi rakyat dibikin goblok biar lebih mencintai negerinya sendiri. Pernah ada lelucon yang dilihatin negara lain yang jelek-jelek, nggak mungkin akan dilihatin artis secantik-cantik artis Indonesia. Kalau menayangkan dokumenter Indonesia, yang dilihatin mana? Irian Jaya, yang suku Asmat. Teman saya punya teman di Korea, mau saya nikahin nggak boleh, nanti anak saya nggak pakai celana. Ngeliatin Amerika yang jelek-jelek,
Yang bagus-bagus adalah negara Korea. Itu sifat patriotik negara Korea. Negara Korea wajib militer harus 3 tahun. Jadi kalau orang udah wajib militer, udah plong kayak orang sunat. Kalau Korea Utara 10 tahun. Makanya gini mas, Korea Selatan tuh ceweknya nggak ada yang cantik. Ya kayak apa itu? Delben. Bohong mas, itu bikin lintikannya di Thailand. Cewek cantik itu Korea Utara. Kenapa Korea Utara? Korea Utara negara miskin, nggak mungkin dia akan operasi plastik. Kalau bener bercantik, cantik bener. Kalau Korea Selatan bohong semua. Memang kalau ganteng, ganteng Korea Selatan. Kalau Korea Utara nggak ganteng, kan nggak ada makeup lagi kan. Ceweknya lebih banyak Korea Utara. Kalau Korea Selatan ceweknya dikit. Kenapa? Orang Korea Utara wajib militernya 10 tahun. Jadi nggak sempat nikah. Banyak yang stres. Mau nikah udah tua, cewek nggak mau. Tapi jangan coba-coba. Pernah lihat news yang barusan, mungkin belum ada 5 bulan. Pak D-nya Presiden Korea, Raja Kim Jong Un, tahu nggak nih? Dirudal kan? Gara-gara apa? Gara-gara pas rapat ngantuk. Iya. Ngerudalnya itu dikecam oleh netizen dunia, dikecam oleh PBB. Ngerudalnya di mana tahu mas? Diriket di kursi, dirudal pakai nuklir, bayang. Makanya kalau anggota dewan, kalau dibanding saya anjurkan ke Korea Utara. Tak terke mas, tak terke tekan Korea Utara. Saya tahu jalannya wong Cak Nun tak ajarin niku lho Cak, Korea Utara niku lho. Jadi Korea Utara terbentang kali gini. Di sini ada militer 30 meter, militer. Korea Utara nggak dijaga, lihat dari sana. Kalau sistem patriotik bisa ke Korea belajar. Sana presiden aja diankuil, foto presiden aja dihormati. Sini ada yang menghormati foto? Nggak ada. Itu negara yang paling kuat di dunia, Korea Utara. Kuatnya di mana? Sejak tahun 1944 itu udah diambil oleh Amerika. Nggak bisa jual, nggak bisa beli. Berapa tahun dia hidup seperti itu? Kuat nggak? Kuat. Tahu nuklirnya itu? Nuklirnya itu kalau mobil nggak dikir itu. Sudah 70 tahun yang diarak setiap tahun di jalan-jalan itu. Itu sekali dilempar itu jaraknya 6.000 mil. Jalur ke arah Korea, kalau Korea ditembakkan ke selatan agak ke timur itu sampai Haiti loh. Kalau lurus kena mana? San Francisco. Kalau ke Korea Selatan tinggal gini. Itu negara yang kuat, itu bisa diambil sisi baiknya. Sisi baiknya sifat patriotik, orangnya taat, nggak mau bohong, hidupnya akan normal. Seperti itu. Kembalikan nama Cak. Oke, tepuk tangan untuk Mas Silop. Mudah-mudahan nanti kapan Mas Silop bisa sempat kesini lagi, bisa cerita lebih detail lagi. Saya cuma tanya satu hal kepada Anda, apakah dengan dia sangat mengenal dan apresiatif kepada kebudayaan dan sejarah Korea, maka kita sebut tidak nasionalis Indonesia? Dia sedang memangku Korea, kan begitu kan? Sedang memangku Korea, dan dia ora ilang Solo neblas. Nekate ora ilang. Nggak, di seluruh Korea nggak ada orang nekat, dia tok yang nekat. Maka dia sangat Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi. Nah.